akan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Shalom adik-adik. Hari ini ketemu lagi sama Kak Yohana dan Kak Hizkia. Oke, siapa yang hari ini udah siap memuji Tuhan? Pasti semuanya udah siap adik-adik kita memuji Tuhan. Tapi sebelum kita bernyanyi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, oh iya Kak Kia, hari ini kita nggak cuma berdua loh adik-adik. Kita ada teman baru. Siapa Penasaran nggak? Penasaran. Siapa Oke, tuh? kalau gitu kita panggil aja Mr. Dak. Mana ya? Mr. Wah, Dak. halo Mr. Dak.
Nah, adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan ditemenin sama Mr. Duck. Jadi adik-adik harus lebih semangat ya memuji Tuhan ya. Oke, yuk semuanya bangkit berdiri. Yuk sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kasih senyum yang paling manis, iya, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Sekarang kita mau masukin nama-nama hari. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Oke, kita mau daki-daki gunung yang tinggi. Daki, lompat. Turun, lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang. Terbang. Ku selam dalam samudra. Ku dayung, perahu jadi dayung. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka, kau ada. di duka pun kau ada, karena Yesusku. Sekali lagi kita mau daki-daki. Daki, lompat ya. Ha, ku turun, lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Yuk terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung. Lalu sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyum yang paling manis. Kau ada. Hahaha. Hidupku. Kau ada karena Engkau Yesus. Karena siapa? Karena Engkau Yesus. Sekali lagi. Karena Engkau Yesus. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tanya dulu, Mr. Duck mau dengerin firman Tuhan juga nggak? Pasti mau ya. Kalau gitu Mr. Duck dengerin firman Tuhannya di sana ya, duduk yang manis ya. Oke, bye-bye Mr. Duck. Bye-bye, Mr. Duck. Nah, adik-adik Hati-hati. juga boleh duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah.
sampai selamanya. Yuk lebih sungguh lagi katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ya guys, dia akan pimpin kita di dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan agar firman-Mu dapat menjadi rema untuk hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Nah, mudah-mudahan kabar kalian semuanya baik ya, dan dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan hari ini berbicara tentang kasih. Nah, apa itu kasih? Ayo kita bicara atau kita dengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, kasih adalah sebuah kata yang sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan dan sering kita bicarakan dengan teman-teman kita. Banyak orang juga membicarakan hal tentang kasih. Tuhan juga sudah mengajarkan kita untuk memiliki kasih di dalam hati kita. Dan Tuhan juga mau kita membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, banyak sekali pengertian tentang kasih. Nah, pengertian tentang kasih bisa kita pelajari melalui sebuah lagu. Nah, ada yang tahu kan? Ada yang ingat lagu tentang kasih? Nah, Kak Dewi nyanyikan dikit ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak pernah marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, itu salah satu lagunya. Dan mungkin Kak Dewi nggak begitu hafal lagunya, tapi Kak Dewi yakin adik-adik semuanya hebat-hebat. Adik-adik semuanya hafal semua lagu tentang kasih. Nah, selain pengertian kasih melalui lagu atau pujian, kita juga belajar atau bisa belajar tentang pengertian kasih dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8, di situ terdapat banyak sekali pengertian kasih. Nah, apa aja itu, Kak? Nah, kasih itu sabar. Kasih itu memaafkan atau mengampuni. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak egois, tidak pemarah. Kasih itu tidak menyimpan dendam atau tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan banyak sekali pengertian kasih di dalam Alkitab. Nah, adik-adik jangan lupa ya, jangan malas belajar tentang firman Tuhan. Di situ banyak sekali firman Tuhan yang sudah dijabarkan, baik itu tentang kasih ataupun tentang hal-hal yang lain. Nah, adik-adik, kita harus belajar mempraktekkan kasih yang dalam hati kita. Kita mempraktekkan dan membagikannya pada orang lain sesuai dengan perintah Tuhan.
Nah, adik-adik, kita juga harus tetap semangat belajar firman Tuhan. Nah, di sini selain pengertian kasih yang sangat banyak, Tuhan juga mengajarkan supaya kita belajar tentang hukum kasih. Tentang perintah Tuhan tuh ada 2 hukum kasih. Apa aja? Yang pertama, yang digambarkan dengan salib, yang arah garis ke atas, kita harus mengasihi Tuhan. Dan garis yang mendatar diartikan kita harus mengasihi sesama. Nah, 2 poin itu hukum kasih. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik, itu juga bisa kita pelajari di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yang sering kita sebut dengan hukum kasih. Nah, adik-adik semuanya udah pinter ya. Adik-adik semuanya udah hafal. Kita bisa pelajari di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nah, sekarang kita bertanya-tanya juga nih. Nah, Kak, mengapa sih kita harus mengasihi Tuhan dan sesama? Nah, yang pertama, mengapa kita harus mengasihi Tuhan dan sesama? Alasannya yang pertama adalah karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah sudah menciptakan kita, Dia sudah mengasihi kita. Apa buktinya, Kak? Kita bisa baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Tuhan Yesus. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah begitu besarnya kasih Allah. Dia rela memberikan anaknya untuk kita semua. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita harus mengasihi Allah. Dan yang kedua, kenapa sih Kak kita harus mengasihi Allah? Yang kedua alasannya, karena Allah itu setia, adik-adik. Dia setia mendampingi kita, setia menolong kita. Bahkan di waktu kita susah, ataupun di waktu kita senang, Tuhan selalu mendampingi kita. Dia selalu setia. Kesetiaannya tidak dapat ditandingi dengan yang lain. Kesetiaannya sungguh-sungguh terbukti, adik-adik ya. Karena di waktu kita membutuhkan, setiap saat Tuhan selalu ada buat kita. Nah, itu beberapa alasan kenapa kita harus mengasihi Allah. Nah, kemudian selain mengasihi Allah, Kak, kenapa kita harus mengasihi sesama? Alasannya apa ya, Kak ya? Nah, alasannya kenapa kita harus mengasihi sesama, yaitu adalah, ingat ya Dedek, alasannya untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, dan kita adalah anak-anak Bapa. Nah, kenapa kita harus buktikan, Kak? Nah, sebagai anak-anak Allah, kita harus mengikuti teladan Bapa. Teladan Bapa siapa? Teladan kita adalah Kristus. Apa yang bisa kita jadikan teladan dari Kristus? Kristus juga mengasihi. Kristus mau mengampuni. Nah, bahkan Dia mau berkorban buat siapa saja, bahkan buat kita orang-orang yang berdosa. Kristus mau mati disalibkan untuk menebus dosa kita. Nah, kita sebagai anak-anak Allah yang akan diwariskan kerajaan Allah, kita harus mengikuti teladan Kristus. Itulah alasan kenapa kita harus mengasihi sesama. Jadi kita harus mengikuti teladan Yesus, kita harus mengasihi sesama kita. Nah, Tuhan sudah pernah berpesan, bagaimana kamu bisa mengasihi aku, sedangkan kepada orang-orang di sekitarmu aja kamu tidak mengasihi. Nah, Tuhan pernah berfirman seperti itu. Jika kamu mau mengasihi aku, berarti kamu harus mengasihi sesamamu. Itulah salah satu bukti engkau mengasihi aku. Jika ada orang-orang di sekitar kita yang lapar, kita kasih makan. Meskipun gak harus mewah, kita kasih bantuan dikit lah. Nah, jika ada yang haus, jika kita punya sesuatu yang lebih, ya udah kita bantu orang-orang di sekitar kita. Kita harus mengasihi sesama kita. Karena itu adalah bukti
kasih kita kepada Kristus. Nah, itulah beberapa alasan kenapa kita harus mengasihi Allah dan sesama. Nah, adik-adik, kita harus tetap mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita ya adik-adik. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi ciptaan yang serupa dengan Dia, yang memiliki karakter Dia. Sehingga semuanya yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan. Nah, amin adik-adik. Itu tadi sekilas cerita tentang kasih, dan apa yang harus kita lakukan setiap hari. Apa yang diinginkan Tuhan, kita praktekkan. Ingat ya adik-adik, sekian banyak pengertian kasih, kita bisa memahaminya, dan kalau bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita bisa mempraktekannya mulai dari lingkungan keluarga, kepada saudara kita, kepada orang tua kita, adik kita, kakak kita. Nah, kita bisa mempraktekkan kasih itu. Kemudian dari lingkungan sekolah, kita bisa mengasihi guru dan teman-teman di sekolah, bahkan di wilayah sekolah semuanya kita praktekkan kasih itu. Kemudian di lingkungan masyarakat, kita juga harus mempraktekkan kasih. Dalam bentuk apapun, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin hanya sampai di sini pengertian tentang kasih, belajar tentang kasih. Biarlah kiranya cerita firman Tuhan hari ini bisa kita mengerti, kita pahami, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan pada hari ini, pada kesempatan hari ini, kita ambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Diingat ya adik-adik, itu adalah hukum kasih yang sering kita hafalkan. Itu adalah menjadi ayat hafalan kita. Nah, sekian firman Tuhan hari ini, biarlah semuanya bisa mengerti dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau masih izinkan kami untuk sharing, untuk berbagi cerita tentang firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan untuk lebih mengerti isi hati-Mu, dan pimpin kami juga untuk lebih belajar lebih dalam lagi dan mempraktekkan kasih yang telah Engkau berikan, dan kami bisa membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati kami semua, Engkau berkati anak-anak Abib Tamburan, dan Engkau berkati semuanya yang tidak hadir hari ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau berkati. Berkatilah teman-teman kami yang sakit, yang sedang bersedih maupun yang sedang memiliki masalah, biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lain kesempatan. Tetap semangat beribadah, kiranya Tuhan memberkati. Dadah. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan, dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ulangan 31 ayat 6. Watan Dan bukanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan Menyertai
13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan kau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Ini 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Oke adik-adik, gimana tadi firman Tuhan ya? Pasti memberkati ya. Nah kakak mau ingetin adik-adik untuk mengumpulkan tugas ke grup kelas masing-masing. Terus kita juga mau ngucapin apa kak ya? Kita mau mengucapkan Happy birthday buat adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga adik-adik sehat selalu, diberkati Tuhan, terus jadi anak yang pintar. Amin. Oke, kalau gitu selesai ibadah kita hari ini. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagi. Hari ini